kadang ini pakai HP. Itu Mbak Iso. Aku tak record ngambil aplikasi. Teknik untuk peramalan ini berdasarkan pola data ada tren misalnya. Nah ini tren menggunakan regresi linier. Ya, jadi ada pemulusan eksponensial linier, regresi sederhana, ada pemulusan eksponensial kuadrat. Nah ini tren. Kalau musiman ada regresi berganda. Ya, metode Jeffries, ya, ada metode dekomposisi, itu musiman. Oke, sebelum kita menentukan metode ini kita lihat dulu pola datanya. Siklis, ya, ada regresi berganda, dekomposisi, ekonometrik, Jenkins, nah sama ya. Nah, kalau stasioner, data yang didapatkan tidak berubah sepanjang waktu, dia bisa menggunakan model sederhana, rata-rata sederhana, rata-rata bergerak, ada pemulusan eksponensial sederhana. Nah ini, jadi setelah kita mengetahui pola datanya, kita melihat kita mau memakai apa ya, apa namanya, tekniknya, gitu ya. Nah, apa tren, apa musiman, apa siklis, apa stasioner. Setelah kita mengetahuinya, setelah kita mengetahui misalnya kita menggunakan tren, gitu ya, berarti kita menggunakan nanti regresi linier. Seperti itu. Nah, misalnya ini, naik proud, kita menggunakan naik. Nah, ini apa sih? Ini pendekatan naif, gitu ya. Jadi dia peramalan berikutnya sama dengan peramalan pada periode terakhir. Nah, misalnya dia memproduksi misalnya ya, telepon genggam Samsung pada bulan Januari, dia 68 unit dia memproduksi, terjual. Nah, dia akan memproduksi lagi pada, jadi hanya meramalkan secara disamakan aja, ya, disamakan gitu ya. Nah, ini merupakan metode paling efektif dan efisien sebenarnya dari segi biaya, dan memberikan titik awal untuk membandingkan dengan metode yang lebih canggih. Jadi dia hanya sama aja gitu ya, dari Januari produksinya X, dan Februari juga X. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya efektif, tapi ini naif gitu ya. Nah, ada tentang moving of right atau rata-rata bergerak. Nah, ini bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini metode peramalan yang menggunakan rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Ya, jika dalam mengasumsi bahwa permintaan pasar akan stabil, gitu ya. Jadi ini sepanjang waktu, maka moving average ini jumlah permintaan dalam periode sebelumnya. Jadi periode sebelumnya itu permintaannya berapa? Dibagi N. N itu jumlah periode. Misalnya N-nya 12 bulan. Berarti ini 12. Nah, ini permintaannya dari Januari sampai Desember. Permintaannya di jumlah berapa? Itu moving average. Ini salah satu metode rata-rata bergerak, gitu ya. Nah, contohnya ini. Ya, moving average 3 bulanan. Ya, kita menggunakan metode moving average 3 bulanan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, jadi untuk peramalan berikutnya berapa yang akan kita produksi. Nah, misalnya ini 3 bulanan, berarti bulan pertama, kedua, ketiga, kita mulai baru pada bulan April. Meramalkannya pada bulan April. Ya, jadi Januari, Februari, Maret, ya, penjualannya berapa? 90, 98, 110, ya, di jumlah dibagi 3, karena moving average-nya 3 bulanan. Berarti hasilnya berapa? 99,3. Di sini. Nah, terus kita memperamalkan untuk bulan Mei. Untuk bulan Mei, karena 3 bulanan, berarti dimulai bulan, bukan Januari lagi, tapi bulan Februari. Ngerti nggak? Ini ngerti apa? Oh, bingung? Paham, Bu, paham. Paham kan? Ya. Berarti Mei kita mulai bulan Februari. Februari, Maret, April.
Ya. Juni kita mulai bulan Maret, April, Mei, dan sebagainya sampai bulan Desember. Sampai di sini ngerti? Udah tahu? Nanti kalau ujian saya ganti ini 2 bulanan juga harus tahu. Ini nggak mesti saya 3 bulanan. Kita tergantung kita, gitu ya. Kita mau ramalannya berapa bulanan? Gitu ya. Mau 2 bulanan, 1 bulanan, 4 bulanan, seperti itu. Ini sebagai contoh, saya contohkan 3 bulanan. Jadi sudah tahu sampai Desember. Berarti Desember ini data yang dipakai adalah September, Oktober, November. Data penjualannya. Seperti itu. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Saya anggap jelas gitu aja. Ya. Hasilnya ini menunjukkan apa, Bu? Apa? Hasilnya pembagian 3 ini menunjukkan apa? Menunjukkan forecasting di bulan Desember gitu kan, misalnya 3 bulan September, November. Iya. Itu hasilnya ya, 102 ini menunjukkan gitu. Hasilnya 102,3 ini peramalan produksi kita di bulan Desember. Oke. Di tahun berikutnya. Ya, di tahun berikutnya. Oke. Ya, udah ngerti cara menghitungnya? Saya nggak bahas satu-satu, saya langsung ke belakang sampai belakang gitu. Yang penting kalau 3 bulanan kita ambil 3 bulan di atasnya. Data 3 bulan di atasnya, gitu ya. Kalau 4 bulanan berarti 4 bulan di atasnya. Kalau 2 bulanan, 2 bulan di atasnya. Nah, misalnya 2 bulanan berarti kita mulai bulan Maret. Kalau 1 bulanan ya 2 Februari. Gitu, seperti itu. Ya, udah ngerti yang metode ini? Sudah ya? Bu izin bertanya. Ya. Untuk metode-metode seperti ini itu kita dalam produknya itu kita memilih mau menggunakan metode apa atau emang ada kayak semacam udah ditentukan gitu. Terus tadi kan di awal juga dijelaskan kan ada jenis-jenis apa namanya peramalan. Peramalan itu kan ada 3 itu, jenis-jenis peramalan ada 3 itu semuanya digabung terus kita meramalkan pakai 3 jenis itu apa cuma pakai 1 jenis saja? Nah, kita meramalkan, kan sudah saya bilang, tadi meramalkan suatu peramalan forecasting, jangan misalnya kita punya data, terus dibilang minimal kita menggunakan 3 metode. Nah, dari 3 metode, nanti dari 3 metode itu, kita misalnya ini pakai moving average ya. Nanti misalnya metode selanjutnya kita pakai regresi linear. Ya. Metode selanjutnya exponential spotting misalnya. Gitu ya. Jadi dari 3 metode itu kita hitung semua. Kita hitung dulu semua, kita nanti belakangnya ada cara menghitung standar errornya. Nah, dari 3 metode itu baru kita cari standar errornya. Standar errornya berapa? Gitu ya. Jadi dari 3 metode standar error ketahuan, udah tahu berapa. Nah, kita pilih standar error yang terkecil, itu metode apa? Nah, itu baru yang dipilih. Jadi kita memilih satu untuk penerapannya, kita memilih satu aja. Misalnya kita ingin aggregate planning ya. Nanti di metode aggregate planning kita meramalkannya datanya pakai yang 1 metode aja, tapi kita membikinnya 3 metode minimal gitu ya. Kalau dalam penelitian 3 metode gitu ya. Udah, ngerti? Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi ingat jadi dalam nanti kita ke belakangnya ada bagaimana cara menghitung standar errornya gitu ya. Dalam menghitung standar error pun juga ada metodenya juga ada 3 metode juga misalnya gitu ya. Jadi dari error-error yang ada dengan standar error yang 3 metode itu kita lihat juga error yang paling kecil gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi moving average. Moving average tapi tanpa pembobotan. Itu metode pertama. Sekarang misalnya kita menggunakan contoh moving average dengan pembobotan.
dengan pembobotan, misalnya ini ya, pembobotan rata-rata bergerak. Misalnya ini, jadi jumlah bobot periode N, rumusnya, jumlah bobot periode N, ya, dikali, gitu ya, permintaan dalam periode N dibagi jumlah bobot. Ya, dibagi jumlah bobot. Nah, misalnya moving average 3 bulanan, berarti 3 bulanan. Ini datanya sama, penjualan aktualnya sama. Tapi kalau dengan pembobotan, di sini kalau 3 bulanan berarti bobotnya berapa? 3, 2, 1. Ya. Kalau misalnya moving average 4 bulanan, misalnya saya bikin soal 4 bulanan. Berarti nanti bobotnya 4, 3, 2, 1. Ya, seperti itu. Nah, ini 3 bulanan. Berarti dia ngitungnya yang ketiga, gitu ya, bukan dari atas, bukan dari penjualan yang Januari, tapi dia dari Maret. 3 kali 110, ya, ditambah, karena tadi jumlah ya, 2 dikali 98, tambah 1 kali 90. Dibagi 6. Tahu dapatnya dari 6? Jumlah bobot. Jumlah bobot yang 321 tadi kan Bu ya? Iya, 3, 2, 1. Berarti kalau pertanyaannya itu adalah moving average-nya itu 4 bulan, berarti pembagiannya itu jadi 10 dong ya Bu ya? Iya. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Tambah 3, tambah 2, tambah 1. Ya. Boleh nanya satu nggak? Boleh nanya nggak Bu ya? Iya. Ya. Jadi Zia Ulhaq, jumlah bobot. Bobotnya di depan boleh, ini 3, 2, 1. Ya. Ya. Boleh nanya Seperti, yang sederhana. Paham Bu? Paham Bu? Boleh nanya dikit paham? Bu? Paham Ya. Bu? Boleh nanya dikit ya Bu? Ini kan perhitungan untuk moving average gitu ya. Kalau kita selain perhitungan untuk peramalan juga kurang lebih di sini. Tapi yang secara sederhana Bu, untuk kita ngelihat keberhasilan forecasting kita itu gapnya jauh apa enggak, ada standar maksimum presentase enggak Bu, dari yang kita ramalkan atau dari peramalannya dengan aktualnya? Karena ini kan bukan hitung-hitung rata-rata lagi. Pada saat kita merencanakan, begitu nanti due date-nya muncul untuk kita evaluasi, itu ada standar presentase bias itu maksimum berapa persen. Kalau cacat produk itu kan ada standarnya gitu Bu ya, yang Ibu sampaikan dulu, nggak boleh berapa, lebih dari 4%, 5% misalkan gitu. Nggak boleh lebih dari berapa lah waktu itu ya, lupa Bu. Nah, untuk yang forecasting ini ada standar gitu juga nggak Bu? Kemudian tambahannya sedikit adalah, tadi kan untuk acuan, untuk peramalan itu kan data minimumnya 1 tahun. Data maksimum ada batasannya juga nggak Bu, untuk menghindari bias karena perubahan zaman, teknologi yang dipakai di produksi dan lain sebagainya. Data maksimum itu ada batasan waktu juga nggak Bu? Itu aja Bu Erna, ya. Makasih Bu. Ada ya. Jadi minimal 1 tahun, gitu ya. Minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun datanya. Jadi minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun data yang kita gunakan. Dan untuk bias errornya, gitu ya, errornya itu tidak boleh lebih dari 10%. Nanti ada perhitungan standar errornya, itu tidak boleh lebih dari 10%. Nah, dari perhitungan yang sudah kita lakukan, misalnya, kalau kita melakukan penelitian, kita ngitungnya manual seperti ini, gitu ya. Dia ada program, gitu ya, misalnya program GSP, gitu ya, pakai GSP. Nah, kita hanya memasukkan penjualan, gitu ya. Nanti kita menggunakan metode apa, gitu ya. Nanti standar errornya berapa, kita sudah muncul sendiri, gitu ya. Sudah muncul sendiri. Nah, ini karena biar tahu
itu sebenarnya dari mana sih dapatnya gitu ya. Sebenarnya seperti ini gitu ya untuk manualnya. Jadi nanti di belakang kalau sudah mulai perhitungan standar error itu tidak boleh lebih dari 10% biasnya gitu ya. Jadi jangan kalau standar errornya terlalu banyak itu jangan dipilih metodenya ini gitu ya. Dan dipilih seperti itu. Ya. Sudah jelas? Jelas, Oke. Bu. Ya. Jadi perhitungan dari bulan April sampai Desember udah ngerti ini tadi? Udah ngerti? Kalau Mei berarti dari April, Maret, Februari. Jangan kebalik. Ingat, jangan kebalik dari atas, tapi dari bawah. Dari bulan di atasnya. Ya. Ini sering kebalik ini. Biasanya mahasiswa sering kebalik. Jadi malah 3-nya tuh dikali 90. 90, 98, 110. Gitu ya. Nah, jadi yang diingat itu bobot yang paling banyak 3 itu dari atasnya, bulan di atasnya perhitungannya. Ya, udah ya, udah tahu ya? Karena masih banyak. Ya, sudah mengetahui ya. Sudah jelas yang ini dengan pembobotan? Sudah ya, saya lanjut. Nah, ini exponential smoothing gitu ya. Jadi exponential smoothing ini rata-rata bergerak gitu ya, di mana tingkat data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Nah, ini dia menggunakan peramalan, FT-nya peramalan baru gitu ya. Ini peramalan sebelumnya bagi alfa, permintaan aktual periode lalu dikurangi oleh peramalan sebelumnya. Nah, ini rumusnya. Kalau kita menggunakan exponential smoothing, nanti menggunakan rata-rata bergerak, ya. Nah, ini langsung aja. Sekarang misalnya menghitung kesalahan peramalan, langsung ke kesalahan gitu ya. Nanti bisa dibuka-buka ya, dipelajari bagaimana sih metode-metode. Kalau saya bahas semuanya nggak selesai gitu ya, apa metode peramalan ini. Jadi kita bahas tadi udah rata-rata bergerak sama exponential smoothing aja, dua metode. Nah, nanti langsung cara perhitungan kesalahan. Nah, ini untuk peramalan perhitungan kesalahan tadi error gitu ya. Jadi setelah kita menghitung peramalan gitu ya, menghitung kesalahan peramalan tadi ya, kita bisa menggunakan kesalahan ini kita hitung gitu ya. Berapa sih sebenarnya peramalan kita salah gitu ya. Nah, kesalahan peramalan ini gitu ya, bisa permintaan aktual dikurangi nilai peramalan itu sendiri gitu ya. Jadi ada 3 metode. Ada deviasi mutlak rata-rata ya, MAD gitu ya. Ada kesalahan kuadrat rata-rata MSE, kita biasanya disingkat ya. Sudah. Ya. Oke. Nah, kita kembali ya. Jadi setelah kita menghitung tadi ya, menghitung peramalannya, kita baru mencari kesalahan gitu ya, dengan 3 metode tadi ya. Deviasi mutlak rata-rata, kesalahan kuadrat rata-rata, dan kesalahan persen untuk rata-rata ya. Nah,
Misalnya ini, deviasi mutlak rata-rata. Ya. Jadi ini nilai yang dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut dari setiap kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah periode data. Nah, ya, jadi MAD jumlah aktual dikurangi peramalannya, ya, dari aktualnya dikurangi peramalannya dibagi N. Nah, ini rumusnya, gitu ya. Nah, contohnya, salah satu contoh, misalnya contohnya ini. Selama 8 kuartal terakhir, gitu ya, perusahaan X membongkar muat sejumlah besar biji-bijian dari kapal, gitu ya. Nah, dia menebak, ya, peramalan bongkar muat biji-bijian pada kuartal pertama adalah 175 ton. Nah, dia ingin menguji dengan standar deviasi, 2 standar deviasi. Yang pertama 0,1, yang kedua 0,5. Ya, 0,1 dan 0,5. Nah, ini bagaimana? Gitu ya, contohnya, gitu ya. Nah, misalnya kuartal 1 sampai 9. Ya, kuartal 1 sampai 9 gitu ya. Nah, ini tonase bongkar atau muatnya 180 sampai 182 pada kuartal ke-8. Dia ingin mencari berapa tonase ini pada kuartal ke-9. Gitu ya. Nah, jadi dia memakai standar 2 standar deviasi, 0,1 dan 0,5. Ya, jadi ini misalnya kesalahannya dengan standar deviasi 0,1 dan 0,5. Tadi diketahui pertama, gitu ya, pada kuartal pertama, gitu ya, peramalannya ada 175. Ya, 175. Gitu ya. Jadi, nah, peramalan untuk yang dibulatkan dengan alfa 0,1 gitu ya, 175 tadi udah diketahui dari soal, ya, ditambah 0,1 standar deviasinya dikali 180 dari tonas bongkarnya yang kuartal pertama dikurangi 175. Jadi hasilnya 175,50. Ya. Nah, kalau untuk menghitung yang kuartal ketiga, gitu ya, yang kuartal ketiga, berarti dia menggunakan bukan 168, gitu ya. Dia menggunakan hasil dari 175,50. Jadi dia menggunakan peramalan yang dibulatkan pada kuartal kedua untuk menghitung ketiga. Nah, keempat, dia menggunakan pada kuartal ketiga dari peramalan yang dibulatkan dari 174,75. Ya, jadi kalau dari awal sudah salah ngitung misalnya, dari sini sudah salah, bawahnya salah semua, gitu ya. Karena kita menggunakan dari sini, dari kuartal keduanya, ya. Nah, jadi di sini dengan alfa 0,1 pada kuartal ke-9 dia peramalannya yang dibulatkan 178,59. Nah, peramalan yang dibulatkan kita menggunakan alfa 0,5, yang kesalahan 0,5. Nah, sama aja gitu ya. Tapi yang 0,1 ini diganti 0,5. Jadi 175 ditambah 0,5 ya, 180 dikurangi 175 sama dengan 177,50. Nah, kalau yang di sini cuma saya hitung hasilnya saja, tapi caranya sama. Cuma yang diganti
standar deviasinya. Nah, ternyata pada kuartal ke-9 dia mendapatnya 184,15. Dari sini ngerti? Sudah? Paham. Ngerti, Bu. Paham ya? Paham. Ini gampang. Ya. Gampang. Nah, sekarang perhitungan MAD-nya. Dia tadi sudah meramalkan pada kuartal ke-9. Ya. Nah, sekarang perhitungan untuk kesalahannya, MAD-nya, gitu ya. Nah, dari tonase atau tadi ya aktualnya 180 sampai 182 dari 1 sampai 8 tadi ya. Nah, dengan peramalan 0,1 tadi ditulis ke sini dari hasil yang di depan tadi ya, dari hasil yang ini di hasil ini dipindah ke sini ya. Standar deviasinya 0,1 dipindah ke sini juga. Ya, standar absolutnya. Ya. Ini kalau standar absolut itu dari mana ini? Deviasi absolut 0,1. Dari mana ini? Dari Ini dari hasil depan. aktual Ini dari dan depan. peramalan itu kan, Bu? Dapat 5 dari mana? 180 dikurangi 175. Ya, 180 dikurangi 175. Ya, dapatnya 5. Ini juga sama. 180 dikurangi 175. 5. Nah, yang kedua, kalau MAD ini dia tidak memperhitungkan itu dari 168 dikurangi 175 atau 175,50 dikurangi 165, dia sama aja. Yang penting dia hasilnya semua dipositifkan. Ya. Jadi dia 175 dikurangi 50, 175,50 dikurangi 168. Dapatnya 7,5. Ya. Nah, kalau yang di sini 177,50 dikurangi 168, hasilnya 9,5. Nah, kalau MAD ini tanpa memperhitungkan negatif dan positifnya. Jadi sama aja, yang besar dikurangi yang kecil. Gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui, sudah menghitung standar deviasinya yang 0,1, kita jumlah semua. Berarti hasilnya 82,45. Yang 0,5 hasilnya 98,62. Nah, tadi rumusnya apa? Jumlah deviasi absolutnya dibagi N. N-nya kuartalnya. Dibagi 8. Berarti MAD-nya adalah 82,45 dibagi 8. Dapatnya 10,31. Yang 0,5 dapatnya 12,33. Nah, jadi kesalahan peramalan di sini yang misalnya kita memakai standar deviasi 0,1 berarti 10,31. Yang di sini 12,33. Nah, sampai sini ngerti untuk perhitungan kesalahannya untuk metode MAD? Paham, Bu. Paham. Oke. Maaf, Bu. Izin bertanya. Untuk yang MAD boleh diulangi, Bu? Yang mana? Yang mana? Perhitungan MAD, Bu. Yang ke 10,31 itu, Bu. 10,31. Nah, tadi untuk ini kan perhitungannya. tadi kan rumusnya MAD jumlah deviasi absolut dibagi N. Ya, jadi N-nya tadi berapa? Kuartalnya 8. Kan 1 sampai 8. Dia menghitungnya kuartal 8. Ya kan berarti 82,45 hasilnya dibagi 8. Tapi hasilnya 10,31. Bisa dihitung kembali. Ya. Ya.
Udah tahu? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk perhitungan MAD. Nah, sekarang untuk bedanya apa MAD sama MSE? Kalau MAD tadi cuma dia deviasi absolutnya, dia tidak dikuadratkan. Kalau yang ini adalah dikuadratkan. Untuk MSE ini dikuadratkan. Jadi hasilnya tadi yang peramalan alfa 0,1 ya. Tadi 0,1 di depan dicek kembali 0,1 ya. Ini dia dari standar deviasi ya, deviasi absolut hasilnya tadi berapa? 5. Ya, di tabel depan kan 5 tadi. Ya. Nah, itu dikuadratkan. Jadi semua kesalahan itu dikuadratkan. 5 kuadrat, 7,5 kuadrat. Berapa lagi tadi? 15,75 3,75 dikuadratkan. Nah, itu kalau MSE ini dikuadratkan di jumlah. Bedanya itu. Ya. Jadi jumlah kesalahan dikuadratkan dibagi N. Jadi hasilnya 190,81. Ya. Udah ngerti? Bedanya cuma itu. Udah ya? Maaf Bu, yang ini ya. Halo Bu, maaf Bu. Ini kan tadi dibilang semuanya dikuadratkan gitu ya Bu ya. Tapi ini yang item berapa nih? 3 sampai ke bawahnya itu kan nggak ada dikuadratkan di situ, atau itu udah hasil akhirnya? Ini hasilnya. Ini langsung saya hasilnya saja. Jadi yang dicontohkan yang 1, 2 aja gitu ya Bu ya? Ya, contohnya 1 sama 2 aja. Yang ketiga sampai 8 langsung hasilnya. Siap, makasih Bu. Hasilnya saja. Ya, jadi makanya kalau mata kuliah itu kan kayak gini, sekali nggak masuk dia harus belajar sendiri gitu ya, harus belajar sendiri. Beda sama teori. Kalau teori dia bisa baca bisa gitu ya, tapi kalau hitungan sekali tidak masuk, aduh ini dapatnya dari mana? Nanti kalau ujian dia pasti bisa sih nanya temennya gitu ya. Nah seperti itu. Kalau enggak ya udah ke kampus tanya sama saya, yang lain gitu ya. Seperti itu. Itu kalau saya pun ke kampus gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi kadang cuma seperti ini langsung hasilnya ya. Udah tahu ya untuk MSE. Ya. Nah sekarang MAPE yang ketiga. Dia metode yang ketiga. Jadi tadi ini saya cuma contoh-contohnya aja. Jadi kalau ujian biasanya saya suruh metode, saya tentukan metodenya, metode yang kesalahannya pakai apa gitu ya. Jadi tidak semuanya harus dihitung ya, karena membutuhkan waktu lama gitu ya. Nah, ini MAPE gitu ya. Jadi kalau MAPE misalnya ini saya pakai menggunakan salah satu contoh MAPE 100. Ya, contohnya MAPE 100. Jadi kesalahan aktual ya berapa? Nah, di sini nih tadi sudah diketahui dari depan ya hasil peramalannya tadi. Nah, sekarang untuk MAPE 100 ini ya 5 tadi dari apa? Deviasi absolut ya kan? 5 kan? Ya, dibagi 180 dibagi tonase aktualnya, dibagi aktualnya, bukan peramalannya ya, dibagi aktualnya dikali 100 karena saya memakai MAPE 100. Ya. Jadi hasilnya 2,78. Nah, misalnya kita menggunakan yang kedua, tadi absolutnya min 7,5. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini ingat, ini kita deviasi absolutnya harus memperhatikan. Kalau tadi yang
MAD tidak memperhatikan ya, tidak memperhatikan mean atau dari yang kecil dikurangi yang besar atau yang besar yang penting yang besar dikurangi yang kecil. Dia tidak memperhatikan negatif, tidak memperhatikan positif. Kalau di sini harus diperhatikan itu negatif atau positif. Nah, kalau yang dikuatirkan sama aja, mau negatif dikuatirkan juga hasilnya sama, gitu ya. Tapi kalau di sini ingat, di sini kalau mean hasilnya mean ya, karena 168 dikurangi 75,50 hasilnya mean 7,5. Jadi dia kalau mean ya mean, kalau plus ya plus, gitu ya. Jadi di sini harus sesuai, gitu ya. Aktual dikurangi peramalannya, ya. Jadi dia aktual dikurangi peramalannya. Itu untuk AP. Jadi harus sesuai, ya. Nah, di sini ternyata jumlah kesalahannya adalah 16,01. Ya, 16,01. Jadi berapa jumlah kesalahannya? Jumlah kesalahannya itu 16,01 dibagi N. N-nya kan 8. Anggap aja ini 16. 16,01 dibulatkan 16. 16 dibagi 8, 2. Berarti kesalahannya di sini 2. Ya. Ya, sudah ngerti kalau yang ini? Ingat, kalau di sini sesuai aktual ya. Sesuai maksudnya sesuai kesalahannya harus aktual. Jadi yang aktual dikurangi peramalan. Kalau hasilnya negatif ya negatif. Gitu ya. Ya, sudah ngerti? Berarti pembacaan yang di MAP ini Bu bisa dibilang prosentase berarti ya. Kalau yang atas tadi itu kan karena nggak memperhitungkan mana aktual, mana peramalan, yang penting mana yang lebih besar itu mengurangi yang kecil. Nah kalau ini kan karena harus aktual kemudian dikali 100 gitu ya. Berarti ini pembacaannya presentase berarti Bu ya? Iya, dia presentase berarti kesalahannya 2% gitu ya, karena 100 kita menggunakan aktualnya 100 ya, seperti itu. Makanya biasanya yang dipakai adalah metode ini gitu ya, karena dia secara aktual gitu ya. Pasti hasilnya paling kecil gitu ya. Nah, berarti yang tadi Ibu jelasin tentang deviasi itu nggak boleh lebih dari 10%, berarti pakai rumus yang ini berarti ya Bu ya? Iya. Nggak boleh lebih dari 10% kita yang pilih dari kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu ya. Sudah dari peramalan tadi kita kesalahan dari 3 metode tadi, kita pilih kesalahan yang terkecil. Gitu ya. Jadi yang terkecil kan berarti metode ini kan. Tadi yang pertama 10, berapa? Ya. Terus yang kedua karena dikuadratkan jadi kesalahannya terlalu banyak. Ya. Nah, kalau metode ini karena secara aktual berarti dia terlalu pasti kecil. Nanti kalau ujian biasanya ya. Oke. Setelah kita udah ya langsung kita sudah menghitung apa ini ya. Kita lanjut ke proyeksi tren. Ya. Tadi tren. Nah, sekarang kalau regresi tren gitu ya. Nah, bagaimana kalau metode peramalannya ini kita menggunakan tren? Nah, ini serangkaian waktu ya terhadap titik-titik data masa lalu. Ya, nah ini regresi linier
kalian harus tahu seorang sarjana teknik industri misalnya dihitung ditanya apa rumus regresi linier, ya, Y sama dengan A plus BX. Ini sebenarnya rumus regresi linier, ya. Jadi ini bisa untuk peramalan masa depan, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, di sini Y sama dengan A plus BX. Nah, Y-nya nilai terhitung dari variabel yang akan diprediksi. Kita memprediksi tahun berapa. Ya. Ini persilangan sumbu Y, B-nya kemiringan garis regresi, dan X variabel bebas. Nah, di sini Y sama dengan A plus BX. Pasti kita mencari A dulu, kita mencari B dulu. Ya, jadi dengan metode kuadrat terkecil, ya, didapat B, rumusnya jumlah XY min N XY rata-rata. Ini rata-rata ini, ya, dibagi jumlah X kuadrat min N X rata-rata kuadrat. Itu B. A, Y, rata-rata min BX, rata-rata. Ya, ini harus tahu, kalau statistik pun sama. Kalau ikut statistik, apa sih rumus regresi linier? Y ini sama, Y sama dengan A plus BX. Gitu ya. Jadi harus hafal gitu ya. Nah, misalnya di sini salah satu contoh metode linier untuk proyeksi tren. Ya. Nah, di sini misalnya tahun 2007 sampai 2013, saya menggunakannya tahun 2007 tahun 2013. Saya ingin menghitung peramalan untuk tahun 2014, 15, 16, 17, 18 dan sebagainya. Ya. Nah, ini misalnya tahun 2007 sampai 2013. Nah, ini periode waktunya adalah kita bikin dulu 1 sampai 7. Ya. Dalam menghitung X. X-nya itu adalah periode waktu 1 sampai 7. Kadang saya kecoh. Saya cuma kasih data waktu tahun sama misalnya permintaan daya listrik ini ya. Nah, di sini tahun sama permintaan daya listrik. Misalnya saya kasih data cuma tahun sama permintaan daya listrik. Nah, ini berapa untuk permintaan tahun 2014, 15, 16 misalnya permintaan soalnya saya. Nah, biasanya terkecohnya X-nya ini tahunnya. Gitu ya. Pernah itu. X-nya ini tahunnya. X ini 2007 sampai 2013 ini dijumlah. Itu salah. Jadi kita bikin X itu periode 1 sampai 7. Ya. Walaupun ini 2010 misalnya 2011, 12, 13, 14, 15, 16 dan sebagainya. Tetap periode waktunya 1 sampai 7 gitu ya. Itu X. Ya. Nah, baru permintaan daya listriknya itu Y. Ini biasanya diketahui itu soal. Biasanya cuma diketahui tahun dan permintaan dayanya. Misalnya permintaan daya. Misalnya ini permintaan produk atau penjualan. Ya. Nah, ini jadi ingat itu X itu periode 1 sampai 7. Jumlah ada 28. Permintaannya di jumlah Y-nya 692. X kuadrat, X-nya ini dikuadratkan. 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, sampai 7 kuadrat, 49. Nah, kalau salah, di sini dianggap X, berarti kan banyak sekali, 2013 dikuadratkan. Itu ada itu dulu itu. Itu ada, seperti itu ada. Gitu ya. Jadi, ini X-nya dikuadratkan, dari periode tadi dikuadratkan, X kali Y. Untuk mempermudah perhitungan, dimasukin ke rumus, kita bikin X kali Y. Berarti 74 kali 1.
2 kali 79. Jadi ini sekali sini. Ini ada X kali Y. Nah, habis itu dijumlah. Jumlah X kuadrat, jumlah X kali Y. Dijumlah, ya. Baru di rata-rata. Ya. Rata-ratanya 28 dibagi 7, 4. 892 dibagi 7, 98,36. Ya, rata-rata X dan rata-rata Y. Ya. Nah, habis itu dimasukkan ke rumusnya. Nah, selesai semua. Tadi kita sudah ngitung nih. Baru kita masukkan ke rumus. Ya. Jadi X kali Y min X Y rata-rata. Ya, jadi hasil kita tadi ya 7, X rata-ratanya 4, kita Y-nya rata-ratanya 98,86. Kita masukkan rumus semua. Sudah ya, kita B dapat, A dapat. Ya. Baru kita masukkan ke persamaan regresi linearnya. Y sama dengan A plus BX. A-nya dapatnya 56,70, B-nya 10,54X. Berarti kalau ditanya, berapa permintaan tahun 2000, tadi kan 13, 2014. Berarti X-nya di sini 8. Jadi periode ke-8 kan berarti jadi 141,02 megawatt. Misal ditanya, berapa permintaan tahun 2016? Berarti di sini diganti berapa? 2015. X-nya diganti 10. Ya, 10. Ya, dan seterusnya. Jangan terkecoh. Nanti ini ya di sininya yang diganti. Itu periode keberapa diurutin tadi. Tadi kan akan diketahui 7 ya, 7 ya. Jadi di sini 8. Kalau 2015 berarti ini 9, 2016 berarti 10 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk permintaannya kita tinggal masukin ini ganti X-nya ya. Dari sini udah ngerti? Tahu ya? Nanya Bu. Ya. Ini untuk XY atau YBX yang dikasih garis atas itu maksudnya Rata-rata. apa ya itu Bu? Oh, Rata-rata. rata-rata. Ya, ya, ya. Iya kan? Ini rata-rata. Jadi yang saya kasih garis atas itu rata-rata. Kalau yang nggak dikasih garis itu berarti aktualnya, jumlah seutuhnya gitu ya. Ya. Ya, sudah tahu? Sudah ngerti sampai sini? Ngerti Bu. Ya. Nah, oke. Nah, setelah itu berarti garis trennya adalah di sini Y sama dengan 56,7 ke 10,54X. Jadi X-nya tinggal terserah mau diganti tahun berapa, gitu ya. Ini trennya, nah ini permintaannya yang merah ini. Gitu ya. Jadi X-nya tahun misalnya tadi 2008 sampai tahun 2020 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, ngerti ya? Nah, boleh ke slide yang atas tadi sebentar, Bu. Ini? Yang ya, sebentar ya, Bu. Oke. Enggak, ini coba memahami aja sedikit, Bu. Tes ngitung tadi. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Oke, jadi saya lanjut ke model asosiatif. Jadi sama. Jadi dia tadi regresi linear tadi Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini gitu ya, dalam pendekatan ini dia memperhitungkan biasanya beberapa variabel ya berhubungan dengan kuantitas yang akan diprediksi. Nah, di sini ada satu variabel produksi tidak bebas, misalnya Y ya. Ada juga satu variabel bebas atau independen adalah X. Ya. Kalau nanti untuk selanjutnya misalnya mau tentang regresi ini di statistik gitu ya. Ada linear berganda dan sebagainya. Ini kalau kita penelitian menggunakan kuesioner
gitu ya. Kita kuesioner, gitu ya. Penelitian kita ternyata menggunakan kuesioner yang harus disebar ke konsumen, gitu ya. Ternyata harus disebar ke konsumen. Nah, ini kita harus menggunakan apa namanya? Kita mau kepuasan pelanggan terhadap X misalnya atau Y misalnya. Nah, ini kita bisa menggunakan ini. Kalau di statistik nanti dibahas, gitu ya. Jadi untuk selanjutnya misalnya ini hanya regresi biasa. Kalau regresi linear juga ada lagi, nah seperti itu. Jadi ini bisa biasanya menggunakan SPSS, gitu ya. Nah, ini untuk model asosiatifnya. Nah, ini salah satu contohnya ya, misalnya apa namanya, dari periode tahun 2007 misalnya ini Januari sampai Desember produksinya ini, harga bahan bakunya ini, ya, jumlah mesin yang rusak, jumlah tenaga kerjanya, ya, ini salah satu contoh, gitu ya. Nah, regresi linearnya, ya, rumusnya seperti ini penyelesaiannya nanti. Kalau ini kita nggak masuk masuknya ke statistik. Kalau yang ngambil statistik nanti pasti belajar ini. Bagaimana linear berganda dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak masuk ke mata kuliah ini. Jadi hanya salah satu contoh aja saya ini, ya. Contoh aja. Dan ini kita menggunakan CSV, SPSS atau Excel. Ya. Nah, misalnya dari ini tadi data kita ini, kalau kita menggunakan regresi linear, ya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan SPSS. Ya, nanti kalau di statistik kalian diajari bagaimana sih cara menggunakan SPSS, gitu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi dia sudah ketahui berapa sih standar errornya, betanya berapa, dan seperti itu. Nah, ini kalau penelitian menggunakan kuesioner, pasti nanti menghitungnya untuk analisanya kita berhubungan dengan angka-angka seperti ini. Jadi untuk kedepannya yang sudah mengambil misalnya ini sekarang sudah mau mengambil tugas akhir gitu ya. Ya kalau pasti kalau menggunakan kuesioner ya berhubungannya dengan angka-angka seperti ini gitu ya. Konsekuensinya gitu ya. Nah, itu makanya kalau ada yang kepuasan, biasanya kepuasan pelanggan atau hubungan antara kepuasan pelanggan dengan misalnya kepuasan pelanggan menggunakan bis kalau di Solo Batik Trans ya, apa sih itu Solo itu ya, Solo Trans. Nah itu bagaimana sih untuk menghitung kepuasan pelanggan yang memakai bis misalnya. Di situ bagaimana kita puas apa enggak gitu ya, dengan harga tiketnya, dengan misalnya perhentian bis, haltenya gitu ya, kebersihannya gitu ya. Nah seperti itu misalnya kita menggunakan penelitian seperti itu, kepuasan pelanggan kita naik bis gitu ya, kita menggunakan data seperti ini gitu ya. Nah itu contoh aja gitu ya. Nah nanti ini juga satu contohnya kita menggunakan ini, nanti ada ANOVA-nya berapa dan sebagainya. Ya, ini contoh aja. Udah ya. Ini nggak usah ini hanya contoh aja. Sekarang di sini ada soal, gitu ya. Nih, di slide terakhir saya ada soal. Ya, ada soal untuk latihan, gitu ya. Tolong ini dikerjakan. Ya, ini ada soal nih. Ini soalnya ini nih, bulan dan penjualan aktual, ya. Nah, saya meminta ini kalian dulu pola datanya dulu digambar. Saya minta tulis tangan, gitu ya. Tulis tangan, difoto. Untuk saya mengetahui mudeng apa enggak, gitu ya. Difoto, dikirim dalam format PDF. Nanti ke GC, ke Word Class ya, jangan ke ini, nanti saya kasih tempat sendiri gitu ya, tidak ke
bukan di umum gitu ya, jadi bukan di kolom komentar. Ya. Nah, ini ya. Ada terakhir ada soal, tolong dikerjain. Ya. Batas 1 minggu. Seperti kemarin. Ya. Sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Bu Erna, Ya. mau tanya Bu. Oke, siapa ini? Saya Yang nggak bisa melihat iya, layar Bu. masalahnya ini. Saya tanya Bu, yang apa namanya, yang regresi tadi Bu. Ya. Oke, Itu- regresi. Ini. Ya, itu Ah. kan ada regresi tren sama yang linear ya Bu. Mm-mm. Itu memang rumusnya beda ya Bu. Ini proyeksi tren. Oh memang, oh oke. Iya. Ini proyeksi tren. Kalau saya pakai ini proyeksi tren, contohnya. Ya. Kalau yang di slide berikutnya berarti pakai yang regresi linear ya Bu. Iya. Oke. Contoh berikutnya tadi. Itu hanya contoh aja kalau kalian penelitian nanti menggunakan SPSS. Oke, Bu. ada lagi yang bertanya? Boleh minta tolong kembali ke soalnya nggak Bu? Yang tadi Soal yang mana? untuk tugas. Yang untuk tugas. Tugas. Oke. Heeh. Tugas. Ini datanya. Tadi kalau yang tugas itu kan ada kondisi yang akan diuji, yang akan diuji itu yang kayak alfa sama dengan 0,1 atau Ya. alfa sama dengan 0,3. Nah itu nanti dari mana ya Bu? Nah, di sini kan sudah diketahui ya, apa sana alfanya. Ya. Alfanya tetap menggunakan 0,1 dan 0,5 untuk kesalahan peramalan. Ya. Jadi bisa memilih salah satu dari 3 metode tadi. Bisa menggunakan 0,1 ataupun 0,5. Itu bisa milih sendiri. Berarti Ya, itu dan nggak harus lagi? keduanya ya Bu? Ini aja salah satu nanti untuk penghitungannya. Salah satu aja. Oke, baik Bu, terima Bisa kasih. 0,1, bisa 0,5. Ya, ada yang bertanya? Nggak ada? Cukup, Bu. Cukup. Oke, saya stop ya. Saya nggak bisa melihat masalahnya ini. Pertanyaannya langsung ngeblank ngelihat Sekarang tugasnya, saya Bu. langsung bisa kamera saya. Tadi kamera saya nggak bisa. Oke. Udah? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya Bu, untuk PPT-nya itu nanti di-share juga Bu, materi hari ini. Oke, ini langsung saya share ke si Akad ya. Ini tapi si Akad itu nggak bisa langsung ke GC aja, karena si Akad kan harinya beda. Jadi si Akad itu harus sesuai, kalau yang kelas 1-nya emang hari ini ya, kalau kelas 1-nya kan nggak bisa, jadi belum terbuka. Jadi kalau belum hari hanya, saya nggak bisa buka. Maksudnya nggak bisa ngisi. Gitu ya. Jadi ini saya malam ini saya isi ke GC aja. Ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Oke. Jadi ini ada tadi saya lihat 60, ini jadi 58 sekarang. Tadi ada 60 mahasiswa ya, tadi harusnya 65, P3 itu 65, berarti emang yang 5 ini nggak pernah kuliah dan nggak pernah ngerjain tugas nih kayaknya nih. Bekti, siapa ya? Saya lihat ya. Lupa saya. Ada Bekti nggak di sini? Itu targetnya IPK 4 itu, harusnya enggak Bu, bukan Bu. Oh, bukan Bekti ya? Iya, saya. Oh, Bekti ada terus. Siapa ya? Sebentar. Saya lihat dulu. Oh, bukan. Iya, Bekti. Yang belum mengerjakan saya Bekti, Luki, Rondowuwu, Safina, Sela. Salah ngirim tugas ya Mas Bekti. Salah submit mungkin.
Yang Iya, keempat Selamat siapa? tapi satu nih, belum, Mas masih Bekti. missing. Mohon maaf. Missing di tempat saya. Bekti Bu. Luki, Bektinya Bekti Bekti siapa nama panjangnya, Bu? Yunanto. Wah, ini pasti salah submit aja nih. Jadi Salah waktu itu submit kami mata belajar kuliah. kelompok, Bu. Mohon maaf. Mohon maaf untuk yang keempat siapa Bu tadi Bu? Yang keempat sebenarnya saya lihat lagi datanya. Safina. Safina saja atau Nur Safina Bu? Safina Soalnya saja. Oh, ya Safina udah. saja. Safina saja. Safina, Sela Teresia Palupi, Rondo Nunggu, Luki Saviano. Nah, ini Luki ini emang ini mahasiswa dari tahun keberapa ini? Dia ikut mata kuliah saya terus ini. Tapi nilainya terus ini karena nggak pernah kuliah. Gokil. Oh ya Bu, izin bertanya Bu. Untuk Iya. tadi kan yang alfa sama dengan 0,1 dan alfa 0,2 itu 0,5 itu emang mutlak di semua masalah bakalan nilai titik yang diujinya itu segitu atau bisa berubah sesuai dengan kondisi atau permintaan seperti itu Bu? Bisa berubah. Ya, itu sesuai kita mau menghitung bisa berubah gitu ya. 0,1, 0,5, mungkin mau dibikin 0,3 juga nggak masalah gitu ya. Seperti itu. Oke Bu. Oke. Ya, berarti tadi perasaan ada nama Bekti di sini yang hadir di kuliah ini. Tapi kenapa nggak ngerjain tugas ya? Itu ngerjain, Bu. Kayaknya mungkin data error aja tuh, Bu. Jadi waktu itu kami ada belajar beberapa teman waktu itu. Itu semuanya ngerjain tugas kok, Bu. Oke. Berarti bisa Bu, ini di GC saya sudah ada ini Bu. Tapi di tempat saya itu masih missing. Jadi Boleh nggak share ada. screen aja, Mas Bekti. Share screen aja. Ya. Mungkin lupa belum di-admit. Belum di-submit. Coba Ya, Mas. share screen dulu. Coba share screen dulu. Udah. Patrok memang Bekti itu. Iya. Ini share screen-nya itu di mana ini? Bawah Kalau yang tengah rajin yang ya, hijau itu menurut loh. Patrok. Nah. Minta sama hostnya suruh buka. Oh iya, hostnya buka Ditunjuk-tunjuk dulu. itu Mas Bekti. Saya sudah share kan ya? Sudah. Coba. Ini toh? Ini toh Bu? Coba, oh iya, itu udah di churn ini tuh Bu. Udah disubmit loh itu Bu. Nah. Sudah. Sudah Tapi kenapa Bu. di tempat saya nggak ada ya, missing ya? Nah, bagaimana dong Bu? Oke, ya udah bisa kirim ulang aja deh. Coba dikirim ulang. Dikirim ulang. Di WA juga lah. Masa di unsubmit dulu Bu? Ini sudah disubmit loh Bu. Iya, di unsubmit lagi. Kirim WA deh Bu ya. 100 poin. Mas Bekti sama di komen dulu di bawahnya. Ini di unsubmit biar ada jejaknya. Biar ketahuan tanggalnya. Ya, ada tandanya. Itu tanggal 30 September pukul 12. Mas, saya paling lambat tanggal berapa sih? Mas Bekti biasanya